Shalom Bapak Ibu. Welcome back to Missions and Prayer House. Praise God. We are so blessed to be back in the house of God. Praise God. Puji Tuhan. Senang sekali kita boleh bersama-sama lagi hari ini untuk datang di hadirat Tuhan, untuk memuji dan untuk menyembah dan memuji Tuhan kita yang ajaib. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kita akan mulai kebaktian missions pada hari ini. Biarlah kita semua boleh siapkan hati dan pikiran kita untuk datang menyembah Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Haleluya. Bapa, terima kasih. Let's pray. Haleluya. Bapa kami yang di surga, kembali lagi kami datang di hadirat-Mu yang kudus Bapa. Pada hari ini kami datang dengan penuh kerendahan hati. Kami datang dengan penuh penundukan diri di bawah kaki-Mu, di bawah tangan-Mu yang kuat. Sebab kami tahu, kami sadari bahwa di luar Engkau kami tidak dapat berbuat apa-apa. Kami bukan siapa-siapa Bapa. Kami tidak dapat berjalan sendiri tanpa Tuhan ada bersama dengan kami. Oleh sebab itu Bapa, kami datang karena kami perlu Engkau. Kami perlu Tuhan untuk menjadi gembala kami, menjadi pemimpin kami, menjadi guru kami, pengajar kami yang benar, dan juga untuk menuntun kami Bapa di setiap langkah kami, agar kami tidak berjalan menyimpang ke kanan atau ke kiri, tetapi kami berjalan menurut kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, kami serahkan kebaktian missions pada hari ini dari awal hingga akhir Bapa. Biarlah Tuhan yang bertakhta dan bersemayam, dan Tuhan yang bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kami ya Bapa. Semua karena kasih anugerah-Mu. Terima kasih Bapa. Tuhan, tutup bungkus Bapa semua dengan darah-Mu, darah anak domba Allah, dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Pagari kami semua dengan pasukan malaikat-Mu, baik tempat ini, baik di luar, di dalam, dan di setiap ruangan. Tuhan, penuhi dengan kuasa Roh Kudus-Mu Bapa. Terima kasih Bapa. Haleluya. Kami serahkan semua Bapa. Waktu ke depan ini hanya di dalam tangan-Mu. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan di tempat maha tinggi, di tempat tersembunyi. Hosana di tempat maha tinggi. Kami berikan semua hormat, pujian, dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dan kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan satu-satunya Tuhan yang kami kenal dan kami sembah. Sang Juru Selamat umat manusia, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Waymaker, haleluya. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. Waymaker, miracle worker, promise giver, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, touching every heart. I worship you. I worship you. You are here, healing every heart. I worship you. I worship you. You are here,
around. I worship you. I worship you. You are here, mending every heart. I worship you. I worship you. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Oh, you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. That is who you are. That is who you are. My Jesus, when I don't see it, you are working. When I don't feel it, you are working. When I don't see it, you are working. When I don't feel it, you are working. You never stop working. You never stop working. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. That is who you are. That is who you are. My Jesus. I love you. Oh, your mercies never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire in the darkest night. You are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend. And I have lived in the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I'm able, oh, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after me. Your goodness is running after
victory. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. The goodness of God, running after me. The goodness of God, running after me. The goodness of God. We worship you. We worship you. We give you praise. The goodness of God, running after me. Hallelujah. We worship you. We give you praise. Hallelujah. Hallelujah. The goodness of God. Hallelujah. Hallelujah. The goodness of God. Haleluya, puji Tuhan. Kita akan memuji Tuhan. Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria. Karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan, wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita? Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria. Karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan, wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita? Mari kita
bersukaria. Bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita? Mari kita bersukaria. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah bertata di atas pujian. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Amen. Praise God. Haleluya. Haleluya. Amazing grace, how sweet the sound that saves a wretch like me. I was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Was grace that tore my heart to feel, and grace my fear relieves. How precious deep that grace appeared. The hour I first believed. Through many dangers, toils and snares, we have already gone. Was grace that brought us safe thus far, and grace will lead me home.
the sound that saves a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Was blind, but now I see. And grace will lead me home. What a friend we have in Jesus. Our sins and grief to bear, and what a privilege to carry everything to God in prayer. Oh, what peace we often forfeit. Oh, what needless pain we bear. Oh, because we do not carry everything to God in prayer. Every trials and temptation, their troubles anywhere. We should never be discouraged. He do the Lord in prayer. Can we find a friend so faithful, who will all our sorrows share? Jesus knows our every weakness. He to the Lord in prayer. Are we weak and heavy laden? Come, but we are Lord of care. Precious Saviors, still our refuge. Take it to the Lord in prayer. Do thy friends despise, forsake thee? Take it to the Lord in prayer. In His arms He'll take and shield thee down. We'll find a solace there. Do thy friends despise, forsake thee? Take it to the Lord in prayer. In His arms He'll take and shield thee.
solace there. Thou wilt find a solace there. Take me to the Lord in praise. What a friend you are. What a friend you are. What a Savior. What a Savior. You are my Savior. What a friend you are. What a friend you are. What a Savior. You are my Savior. We give you praise. We give you praise. Oh, what a friend you are. What a Savior. What a friend you are. What a Savior. You are my Savior. You are my friend. You are my Savior. Christ my Savior. What a friend you are. What a Savior. We give you praise. We give you praise. Jesus. Haleluya. Bapa, kami mau serahkan waktu ke depan hanya di dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Mu Bapa. Hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ya Bapa. Semua karena kasih anugerah-Mu. Sehingga Tuhan mau layakkan hamba-Mu untuk berdiri di sini untuk mengabarkan kebenaran firman-Mu Bapa. Biarlah Tuhan yang berkata-kata, Tuhan yang beracara Bapa, dan Tuhan yang menolong. Biarlah kebenaran firman-Mu boleh disampaikan menurut kehendak-Mu Bapa. Pakailah hamba-Mu ini. Terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Shalom Bapak Ibu. Welcome back to Missions and Prayer House. Praise God. We are so blessed to be back in the house of God. Praise God. Puji Tuhan. Senang sekali kita boleh bersama-sama lagi hari ini untuk datang di hadirat Tuhan, untuk menyembah dan memuji Tuhan dan juga mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Tuhan begitu baik. Dia masih memberikan kita waktu dan kesempatan sampai hari ini untuk datang di hadiratnya untuk menyembah dan memuji Tuhan. Puji Tuhan. Semua hormat pujian hanya bagi Tuhan. Puji Tuhan. Terima kasih Bapak. Kita akan mulai, kita akan belajar kebenaran firman-Mu. Kita sama-sama mau belajar
kebenaran firman Tuhan hari ini. Kita masih belajar dengan Injil Lukas pasal yang ke-18 ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-17. Jadi Injil Lukas pasal yang ke-18 ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-17. Kita sama-sama mau belajar dengan perikop hari ini. Yesus memberkati anak-anak. Perikop hari ini, Yesus memberkati anak-anak. Ya, luar biasa. Tuhan Yesus mengasihi anak-anak, ya. Puji Tuhan. Kita akan bacakan sama-sama firman Tuhan. Oke. Ayat 15 dari Lukas 18 ayat 15 sampai 17, perikop Yesus memberkati anak-anak. Ayat 15. Maka datanglah orang-orang membawa anak-anaknya yang kecil kepada Yesus, supaya ia menjamah mereka. Melihat itu, murid-muridnya memarahi orang-orang itu. 11. Tetapi Yesus memanggil mereka dan berkata, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, dan jangan kamu halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang punya kerajaan Allah. 17. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalam. Amin. Puji Tuhan. Firman Tuhan semesta alam, ya. Luar biasa. Perikop hari ini, Tuhan Yesus memberkati anak-anak, ya. Yesus memberkati anak-anak. Itulah perikop hari ini yang kita mau belajar sama-sama. Kita mau bacakan lagi dari ayat yang ke-15. Ayat 15. Maka datanglah orang-orang membawa anak-anaknya yang kecil kepada Yesus. Maka datanglah orang-orang membawa anak-anaknya yang kecil kepada Yesus, supaya ia menjamah mereka. Melihat itu, murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Itu ayat yang ke-15, ya. Jadi di ayat yang ke-15, ya, orang-orang itu datang kepada Yesus, pada Tuhan Yesus, membawa anak-anak kecil mereka untuk dijamah. Mereka mau anak-anak mereka dijamah oleh Tuhan Yesus. Ya, lalu di situ dikatakan murid-muridnya mencegah mereka. Jadi murid-muridnya tidak mau membiarkan mereka datang membawa anak-anak kecil mereka itu kepada Tuhan Yesus, ya. Nah, coba bacakan lagi. Maka datanglah orang-orang membawa anak-anaknya yang kecil, ya, kepada Yesus. Ya, jadi mereka membawa anak-anak mereka yang kecil kepada Tuhan Yesus. Lalu teruskan lagi, supaya ia menjamah mereka. Jadi mereka orang-orang tua ini mau Tuhan Yesus menjamah anak-anaknya, ya. Teruskan lagi. Melihat itu murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Jadi murid-muridnya melihat mereka datang untuk membawa anak-anak kecil itu kepada Tuhan Yesus untuk dijamah, tetapi murid-muridnya lalu teruskan lagi. Ayat 16. Ya. Tetapi Yesus memanggil mereka dan berkata. Jadi murid-muridnya tidak mau mereka datang kepada Tuhan Yesus di ayat yang ke-15, ya, tadi. Lalu ayat yang ke-16. Tetapi Yesus memanggil mereka dan berkata. Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku. Biarlah anak-anak itu datang kepadaku. Jadi Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku. Dan jangan kamu menghalang-halangi mereka. Jadi Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, ya, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, kata Yesus, ya, dan jangan kamu menghalang-halangi mereka. Artinya Tuhan mau mereka harus membawa anak-anak itu kepada Tuhan Yesus, ya. Jadi kita tidak boleh menghalang-halangi anak-anak untuk datang kepada Tuhan Yesus. Teruskan lagi ayat yang ke-17. 16 masih belum selesai. Sebab orang-orang yang seperti itu
itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Jadi di situ Tuhan katakan, sebab anak-anak inilah yang seperti anak-anak ini yang mempunyai kerajaan Allah. Jadi di situ dikatakan di ayat yang ke-16 ya, karena Tuhan Yesus katakan anak-anak inilah yang mempunyai kerajaan Allah. Teruskan lagi ke ayat yang ke-17. Ayat 17, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Ia tidak akan masuk ke dalamnya. Jadi terus coba bacakan lagi ayat yang ke-17. Aku berkata kepadamu, Tuhan Yesus sedang berkata ya kepada murid-muridnya, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil. Jadi Tuhan Yesus katakan kepada murid-muridnya, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil. Jadi artinya Tuhan katakan kepada murid-muridnya, kepada kita juga semua ya, bahwa barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti anak-anak kecil ini, seorang anak kecil, artinya itu yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus ya, kita harus menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil. Teruskan lagi, ia tidak akan masuk ke dalam kerajaannya. Ia tidak akan masuk ke dalam kerajaannya ya. Jadi di situ dikatakan barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, artinya dengan kata lain seperti anak-anak kecil itu ya, kita tidak akan masuk ke dalamnya. Jadi orang-orang yang tidak menyambut kerajaan Tuhan, kerajaan Allah dengan cara seperti anak-anak kecil itu, maka kita tidak akan bisa masuk ke dalamnya ya. Coba kita mau bacakan di Markus ayat yang ke-22 ya. Itu di Markus 10 ayat 13. Oke, Markus pasal yang ke-10 ayat yang ke-13 sampai 16. Jadi di ayat yang ke-16 saja kita mau bacakan. Markus 10 ya, pasal 10 ayat yang ke-16. Ayat yang ke-16. Ya, coba bacakan bagaimana Tuhan menjamah anak-anak itu dan memberkati. Ini Lukas 18. Kalau di Injil Matius dia di Matius pasal 19, tapi kalau di Markus dia bukannya pasal 22. Markus pasal 19 ayat 13. Oke, sampai 16-nya saja kita mau bacakan ya. Ya, Markus pasal 10 dari ayat 13 sampai 16, tapi kita hanya mau bacakan di ayat yang ke-16 bagaimana Tuhan Yesus menjamah dan memberkati anak-anak itu. Kalau ayat 16, lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka dan memberkati mereka. Bacakan lagi ayat yang ke-16. Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas ke atas mereka, ia memberkati mereka. Jadi di ayat yang ke-16 tadi di dalam Markus pasal 10 ayat yang ke-16 tadi dikatakan ya, bagaimana Tuhan menjamah dan memberkati anak-anak itu. Jadi di situ dikatakan ya, lalu ia memeluk anak-anak itu. Tuhan Yesus merangkul anak-anak itu, dia memeluk anak-anak itu, lalu menjamah, memberkati mereka ya. Dia memeluk, merangkul, menjamah dan memberkati anak-anak itu yang dibawa tadi oleh orang tua mereka. Jadi di situ dikatakan bahwa Tuhan Yesus sangat mengasihi anak-anak kecil. Jadi jangan kita sia-siakan setiap anak-anak kecil yang kita harus pelihara mereka, karena anak-anak itu adalah titipan Allah bagi kita sebagai orang tua untuk menjaga, memelihara setiap anak-anak yang sudah dititipkan kepada kita. Jadi kita tidak boleh menghalang-halangi mereka atau menyia-nyiakan. Artinya menyia-nyiakan anak-anak kita tidak boleh. Kita harus
menjaga, pelihara anak-anak itu, karena Tuhan sangat mengasihi anak-anak. Dan tadi di ayat yang di Lukas pasal 18, tadi di situ dikatakan di ayat yang ke-17 ya, bahwa kalau kita tidak menyambut kerajaan Allah ya, seperti seorang anak kecil, maka kita tidak akan bisa masuk ke dalamnya. Di situ dikatakan ya, kalau kita tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, maka kita tidak akan bisa masuk ke dalamnya. Artinya kita tidak bisa masuk ke dalamnya karena kita harus datang kepada Tuhan ya dengan penuh kerendahan hati. Artinya seperti seorang anak-anak, mereka begitu tulus ya. Anak-anak itu mereka memiliki hati yang tulus, mereka memiliki hati yang bersih, hati yang tulus. Oleh sebab itu Tuhan katakan kita harus menyambut kerajaan Allah seperti anak-anak itu, seperti seorang anak kecil. Karena Tuhan tahu bahwa anak kecil itu mereka memiliki hati yang tulus, hati yang bersih, dan mereka itu polos, mereka tidak ada segala sesuatu di dalam anak-anak itu. Oleh sebab itu Tuhan memberikan perumpamaan itu untuk menggambarkan kepada kita bagaimana kita harus menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil ya. Dan di situ kita belajar sama-sama bahwa kita harus menyambut Tuhan seperti seorang anak kecil. Artinya kita sangat menghormati Tuhan kita dan kita sangat menghargai Tuhan kita. Oleh sebab itu kita harus menyambut Tuhan Yesus dengan hati yang terbuka, dengan senang hatinya, karena Tuhan Yesus itu adalah kerajaan Allah. Tuhan Yesus adalah kerajaan Allah itu sendiri ya. Tuhan Yesus adalah raja di atas segala raja. Jadi dia adalah kerajaan Allah itu sendiri. Oleh sebab itu kita harus menyambut Tuhan Yesus sebagai kerajaan Allah itu, menyambut Tuhan Yesus seperti seorang anak kecil. Artinya dengan hati yang penuh sukacita, hati yang penuh dengan damai sejahtera, hati yang penuh dengan ketulusan ya, hati yang seperti anak-anak kecil itu. Jadi saudara, ini di sini ada maksud Tuhan, apa yang Tuhan ajarkan kepada kita pada hari ini, bahwa Dia memberikan contoh ya. Dia memakai anak-anak kecil ini untuk menjadi contoh bagi kita bagaimana kita harus menyambut kerajaan Allah ya. Bagaimana kita harus menyambut sang raja di atas segala raja ya. Jadi kita sama-sama belajar hari ini bahwa kita tahu bahwa Tuhan sangat mengasihi kita. Tuhan sangat mengasihi anak-anak kecil ya. Mereka itu adalah buah hati Tuhan. Anak kecil itu adalah buah hatinya Tuhan. Jadi kita tidak boleh menghalang-halangi mereka untuk datang kepada Tuhan ya. Kita harus ajarkan kepada mereka kebenaran firman Tuhan. Bimbing mereka untuk membaca firman Tuhan di setiap hari. Karena itu yang dikehendaki Allah ya. Biar kita hari ini boleh memperhatikan apa artinya di dalam ayat ini yang Tuhan sudah berikan kepada kita, untuk kita sama-sama belajar hari ini yang bahwa di situ dikatakan ya, kita harus memelihara anak kecil, kita harus menjaga kehidupan kita ya seperti yang Tuhan kehendaki, karena Dia mau kita menyambut kerajaan Allah seperti mereka, seperti seorang anak. Jadi biarlah kita mau memperhatikan apa maksud Tuhan ya di dalam ayat-ayat ini, agar kita semua boleh mempersiapkan diri, mempersiapkan hati kita untuk menyambut sang raja nanti yang akan datang pada kedua kalinya. Jadi biarlah sama-sama kita belajar ya, bagaimana Tuhan katakan ya, kita harus menjadi seperti seorang anak kecil di saat kita datang kepada Tuhan, di saat kita mencari kerajaan-Nya, di saat kita menyambut kerajaan Allah. Kita harus menjadi seperti seorang anak kecil. Artinya kita tidak boleh sombong, kita tidak boleh tinggi hati, kita harus rendah hati dan menguduskan diri kita agar kita dapat memenuhi
luar biasa ayat. Hari ini kita belajar hanya singkat saja, 3 ayat pada hari ini kita pelajari. Dan 3 ayat ini sudah, dan juga tadi di Markus kita sudah tambahkan 1 ayat lagi, di ayat yang ke-16 tadi di Markus 10. Jadi 4 ayat kita pelajari bagaimana Tuhan menjamah dan memberkati anak-anaknya. Dia memberkati mereka, dia memeluk, dia merangkul anak-anak itu, dia mengasihi setiap anak-anaknya. Jadi dia menjamah mereka dan memberkati mereka. Jadi kita juga harus buat hal yang sama kepada anak-anaknya. Kita harus menjaga mereka, memelihara mereka, melindungi anak-anak, karena itu adalah mereka adalah titipan Allah untuk kita. Setiap orang tua yang memiliki anak-anak, biarlah kita mengerti apa yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus ya di dalam ayat-ayat luar biasa ya, puji Tuhan. Jadi kita sangat berterima kasih bahwa Tuhan yang sudah bersabda dan berfirman pada hari ini, Tuhan yang sudah mengajar kita lagi pada hari ini ya, luar biasa ya Tuhan kita yang ajaib, dia dahsyat, luar biasa. Dia adalah Allah yang setia, Allah yang mengasihi kita semua. Amin, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. God bless us. Kita akan masuk ke dalam doa, pokok doa kita. Kita mau sama-sama mendoakan setiap pokok doa kita. Haleluya. Bapa kami yang di surga, terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan yang meteraikan kebenaran firman-Mu pada hari ini Bapa. Kami yang hanya apa adanya kami Bapa, biarlah Tuhan yang sempurnakan setiap segala sesuatunya Bapa. Karena kami percaya tangan Tuhan menyertai missions, tangan Tuhan menyertai kami. Oleh sebab itu Bapa, biarlah Tuhan yang terus menolong kami, Tuhan yang terus memimpin setiap langkah kami, agar kami tetap berjalan menurut kehendak-Mu Bapa. Kami berjalan menyenangkan hati-Mu Bapa. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah Tuhan ajarkan kepada kami. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini boleh menjadi berbuah-buah di dalam hati kami, di dalam roh dan jiwa kami. Dan kami boleh mengingatnya siang dan malam. Kami boleh belajar bagaimana kami harus mengasihi setiap anak-anak kecil seperti Tuhan Yesus mengasihi anak-anak kecil itu dan menjamah mereka dan memberkati mereka. Terima kasih Bapa, kami sangat diberkati atas kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan terus yang menolong kami. Kami mau serahkan juga Bapa setiap pokok doa kami. Kami percaya Tuhan Maha Tahu dan Tuhan yang jawaban bagi setiap pokok doa kami. Terima kasih Bapa. Kami mau serahkan Bapa terus Missions and Prayer House ke dalam biarlah Tuhan yang terus bertahta di atasnya Bapa. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kami sampai hari ini. Semua karena kasih anugerah-Mu dan juga semua karena kasih karunia. Kami mohon belas kasihan-Mu, ampuni kami semua ya Bapa. Tuhan manusia, ampuni kami bangsa-bangsa, ampuni kami jiwa-jiwa, ampuni kami semua keluarga-keluarga Bapa. Rumah tangga kami mohon belas kasihan-Mu. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga serahkan situasi yang ada di seluruh bumi. Kami percaya Tuhan yang memegang kendali. Terima kasih Bapa. Biarlah Tuhan yang terus tinggal bersama dengan kami dan menyertai kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Kita sudah sampai kepada akhir kebaktian missions pada hari ini. Puji Tuhan, kok baterainya low ya? Kayaknya kamu punya mesti matiin kali ya. Puji Tuhan, kita sudah sampai kepada kebaktian mission, di akhir kebaktian mission pada hari ini. Kita akan angkat pujian untuk menutup kebaktian mission pada hari ini. Haleluya. Kita akan angkat pujian Bapa terima kasih. Haleluya.
Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan, kasih anugerah Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah Bapa, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kita semua dari saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Kita akan berjumpa lagi pada waktu yang akan datang. Stay blessed, stay safe, and stay strong. God bless us all.